Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazzainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal ghadat. Salatan tafdahu lana biha abwabal khairati wa sa'adati darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 26. Peringatan yang bergaris di bawah tuh. Hukum jual beli atau berdagang itu telah ittifaq. Arti ittifaq itu sepakat. Yang sepakat ini adalah semua ulama ahli fikih, yaitu akan harusnya. Maksud harus di sini bolehnya. Jadi berjual beli itu hukumnya boleh. Kada haram, kada makruh, tetapi hukumnya boleh. Malahan ujar sidin itulah semulia-mulia usaha, semulia-mulia perusahaan, yaitu berjual beli. Seperti ditanya orang akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apakah usaha yang lebih baik? Maka dijawab oleh Nabi kita, ujar Nabi, amalur rajuli biyadihi wa kullul bai'i mabrur. Nah, usaha yang paling baik nih ujar Nabi adalah usaha laki-laki yang dengan menggunakan tangannya sendiri. Nah, yaitu berjual beli, termasuk bercocok tanam, termasuk tukang masuk juga situ. Ini yang menggunakan tangan. Nah, itu. Dan tiap-tiap jual beli yang baik yaitu tidak menipu, tidak berdusta, tidak bersumpah palsu. Nah, itu jual beli yang baik. Maka hendaklah tiap-tiap pedagang itu mengetahui akan syarat-syarat jual beli serta menjauhi segala yang diharamkan seperti jual tipu dan sebagainya. Nah, itu yang semalam sudah ya, kalau ada masalah khiyar, ada masalah rukun jual beli, ada masalah akad, itu sudah paham, tinggal kita memutalahi aja lagi. Yang bilainya paham tapi kada pernah dimutalahi itu biasanya hilang lah. Apalagi kada pernah digawi, mungkinnya hilang biasanya. Jadi mutalaah itu penting benar. Arti mutalaah itu memiliki pulang pelajaran yang terdahulu. Dilihati imbah itu kita praktikakan dalam berjual beli, maka ingatnya. Jadi ilmu itu berberkat, mun kada diamalkan ada berberkat. Imbah mutalaah pulang, oh kayak nikah aja. Nah, coba akan praktikakan, bantu tukar baju jual, digunakan akad segala macamnya itu. Nah, maka jadi berberkat. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada ketika beliau melihat seseorang penjual makanan, maka Nabi memasukkan tangannya kepada timbunan jualan itu. Maka didapatinya oleh Nabi di bawahnya tumpukan tersebut basah. Maka Nabi bertanya, jadi cakai berjualan tuh, itu waktu itu kan mungkin apa yang dijual tuh gandum kah, apakah di bawahnya tuh basah. Nabi culup, Nabi kan curiga, sekalinya basah. Ini yang di bawah ini, nah artinya kan ada cacat di situ, cuma disembunyikan, ditimbun di bawah yang basah tadi. Maka Nabi bertanya, apakah jadi basah ini? Apa sebab basah ini? Itu maksudnya. Maka jawab si pedagang tadi, sebab terkena hujan. Nah, kada bersengaja pang, sebab terkena hujan. Cuma kan sayang nih, mun ibarat kada dijual sayang juga mun basah nih. Lalu jan Nabi katanya pula, ujar Nabi nih, apakah jika engkau letakkan yang basah itu di atasnya supaya melihat manusia? Nah, maksud apakah di sini artinya cakanya pangnya kita, cakanya pang anak di atas dia kada apa-apa, supaya manusia yang hendak menukar tahu bahwa ini basah, ini kering. Nah, artinya basah ini kan cacat, kayak gelapung, berjual kan kering biasanya, kalau tiba ada basah, ungkai aja yang basah nih tuh. Dan Nabi kada apa-apa. Dan Nabi kita selalu bersabda, nah Nabi ini kan model kayak menjagakan supaya pedagang itu jangan tersalah. Dan Nabi kita selalu bersabda aja Nabi, man ghasya falaisa minni,
Barang siapa menipu seperti ini, bukan ia daripada umatku. Arti bukan daripada umatku itu lain gawian kami. Itu. Mun kami sebujur-bujur aturan kita orang Islam, jadi Nabi kadang kayak itu. Nah, jadi mun ada cacat di barang jualan kita ungkai aja, cuma harganya dimiringkan sedikit supaya payu. Kayak itu diungkai aja. Nah ini karena ada cacat tasarapiannya nukar harganya tambering bang sedikit tasarapian ya nukar ada amun pian larangi pangi cacat tuh larang pada yang normal tasarapian juga ada kan yang menukar ya kalau tasarah jadi itu ada masalah itu boleh aja. Jadi hukum melarangi dagangan itu sebenarnya boleh, tapi dengan catatan orang yang berjual yang kayak kita sama ada juga boleh aja kita melarangi. Kita berjual gula, orang di sana berjual gula aja sama pada berjual gula. Kita larangi orang harga normal gula tuh sekilo 13.000 misalnya. Kita jual 20.000 sekilo, bolehlah, boleh aja melarangnya ada Bapak. Masalahnya ada kan yang menukar kan itu masalahnya. Ya kalau boleh aja melarangnya asal di lain ada juga jual yang sama. Yang haram hukumnya melarang ini di lain di mana-mana kan ada berjual kita aja yang berisi yang ada. Kenapa? Sebab kita aja yang berisi. Mungkin kita stokkan dulu. Kita simpan nikah dulu, pas sudah karing di sana di mana-mana kita angkat harga, ini haram hukumnya. Ada boleh kita angkat harga sebab kita tidak termasuk riba naranya nih. Orang kada kawan nukar ke lain sebab di lain kada ada. Paksa orang menukar, paksa itu yang mulai yang zalim naranya. Jadi pertanyaannya bolehlah mangkat harga? Ya ada orang bertakut, bolehlah guru aja mangkat harga. Boleh benar juga. Ada apa-apa sih itu? Ada masalah angkat di situ angkat itu ada masalah. Sampai ke aras ada apa juga ini. Masalahnya ada yang menukar gitu nah. Nah, cuma jangan catatan yang pian jual ini orang ada juga jual. Ayo aja situ nama angkat harga. Ini hati-hatilah permainan ya kalau permainan dagang. Stok akhirnya habis di pasaran. Sudah orang budget benar hanya keluarkan jual dengan harga yang larang. Nah ini berbahaya, haram hukumnya, merusak kena hasil usaha kita, ujung-ujungnya kena bisa bangkrut, bisa kebakaran kah, bisa dirampok orang kah, bisa ditipu orang kah, dan lain sebagainya. Nah itu, maka sudah di dunia bangkrut, di akhirat pulang kita kada bertaubat, diajab oleh Allah Taala, karena ujian Nabi, man gasa barang siapa menipu, falaisa minni, bukan termasuk orang yang cagar dapat syafaatku, bisa jadi pahamin kayak itu. Nah. Ingatlah ujar si pengarang kitab yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hanya tidak diperbuat sendiri. Artinya kan karena hujan ini, yang tadi tepung tadi karena hujan loh itu kada disengaja. Nabi lihati basah, jadi Nabi basahnya ungkai juga. Ini karena hujan Nabi kada bersengaja pang. Iya walaupun kada bersengaja diungkai aja Nabi. Kada bersengaja tuh. Apakan lagi seandainya ancaman Nabi kita jika orang tadi memperbuatnya dengan sengaja. Nah, maginnya ini kan kada sengaja aja. Nah, itu masalah jual beli. Lalu halaman 27, jual salam. Pian bisi salam jual salam naranya. Berapa salam nih harganya aja? Seini aja pian. Jual lah tukar. Nah, jual salam. Jual salam kadang itu maksudnya lah. Nah, yaitu ada pengertiannya. Menjual benda yang belum dilihat oleh si pembeli. Barangnya tadi kada ketahuan si pembeli, belum melihat bendanya nang kayak apa. Tetapi sudah disifatkan oleh si penjual. Nah, si penjual ini memadahkan deskripsinya terperinci. Jenisnya ini, ukurannya seini, kualitasnya nang kayak ini, timbangannya nang kayak ini, ibarat bertimbangan. Tatakannya semeter 2 meter, ibaratnya betatak. Nah, takarannya seini, bilainya betakar. Ibarat pulang warnanya, bila perlu jelaskan warnanya hijau. Cakap ibarat yang dihajatkan masalah warna. Oh, kualitasnya seini, beratnya nang kayak ini, bentuknya nang kayak ini. Sifat-sifatnya itu dijelaskan sudah oleh si penjual, walaupun si pembeli tadi belum melihat barangnya. Tapi keterangannya tadi lengkap. Apa keterangannya? Tentang sifat-sifat si barang. Nah, jadi disifatkan oleh si penjual
Nah, itu syaratnya lah. Pertama tadi yang disebut jual salam nih, pembeli kada melihat barangnya. Yang kedua, barangnya tadi walaupun belum dilihat oleh si pembeli, si penjual sudah memberikan keterangan secara detail terperinci. Dua, sudah syarat disebut jual salam. Yang ketiga, dibayar harganya lebih dahulu. Beakad jual berdahulu. Beakad jual berdahulu. Nah, maka jual yang demikian itu harus hukumnya. Arti harus ini tahu tulisnya di bawah boleh. Boleh aja kita. Tetapi kebolehan ini jika barangnya itu cukup syarat-syarat yang 5 ini. Nah, ada bilang syaratnya. Bila salah satu dari yang 5 ini kada terpenuhi, jatuhnya ke riba hukumnya. Nah, jadi ini kesannya kayak ini, nah, bahasa sederhana lah. Jual salam ini, yang penjual ini hendak perlu duit, hendak menjual, sebab perlu duit. Barangnya kada ada lagi, tapi perlu duit. Nah, tetapi barangnya ini walaupun kada ada sekarang, kaina ada. Kaina itu pasti ada. Nah, secara hukum kebiasaan. Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi. Jadi orang ninto menjual kurma kepada seseorang. Nah, kurmanya tadi kaina berbuah tahun kaina. Buahnya tahun kaina. Boleh aja karena kebiasaan memang kurma itu berbuah tiap tahun. Dan yang keluarnya tuh kualitasnya ketahuan juga sudah. Ukurannya ketahuan ya, jenis kurmanya jelas saja sudah. Maka kita kisahkan ya kayak ibarat ulun kan perlu duit nih. Misalnya nih ulun, pian aku lah nukar kurma ulun. Tapi kena barangnya tadi sedianya tahun kaina, pian bayar dulu. Nah, berarti kan si pembeli kada melihat barangnya. Tetapi ulun sudah bisa mendetilkan terperinci sifat-sifatnya. Kurmanya nih jenisnya ini, kaina warnanya nang kayak ini, rasanya nang kayak ini. Nah, pian nukar berapa timbangannya? Seini, harganya seini. Bila perlu ulun supaya pian mau menukari, ulun miringkan sedikit harganya. Boleh nangka itu, karena ini hukum jual beli. Nah, tapi boleh nangka itu syaratnya 5. Bila kada terpenuhi syarat yang 5, riba narnya. Kenapa? Karena barang yang dijual belum jelas, belum ada. Namun sifat-sifatnya jelas dikisahkan tadi. Nah, lalu menjulung pian duit ka ulun, lalu ulun bakat, saya jual lah barangnya yang kayak ini sifatnya. Nah, tapi ada syarat-syaratnya dulu. Ya, japian saya beli. Nah, bakat narnya tuh. Nah, ulun menerima duit berdahulu. Nah, apa fungsi duit tuh? Mungkin ulun maharagu yang tanaman tadi karena perlu duit itu kan, maharagu tanaman, memelihara tanaman supaya buahnya banyak. Nah, boleh jadi kayak itu. Jadi jual salam nih inisiatifnya dari si penjual yang hendak menjual barang. Barangnya belum ada lagi, tapi duit ulun sudah menerima. Nah, kalau berjualan kayak ini juga, tapi inisiatifnya dari pembeli, ini lain jual salam, tapi bapasan naranya minta pasanakan. Bisa terjadi kayak itu di masyarakat juga kita. Jadi kita ulahkan lemari aja kita. Bentuknya nang kayak ini. Tuntungnya sebulan atau 2 bulan. Ya kalau ulun julung duit ulun pian. Nah, barangnya kan ada jual lagi. Sama jual nang itu. Mirip kayak jual salam, tapi lain jual salam karena inisiatifnya dari ulun yang konsumennya ini. Jadi itu perbedaannya. Kalau inisiatifnya dari si penjual, jual salam naranya. Kalau inisiatif yang hendak menukar itu dari si pembeli, itu disebut istisnaan, minta ulahkan, minta pesankan. Istisna naranya. Menyambut kenalih lah. Istisna. Bahasa Indonesia, bahasa kitanya aja lah, minta pasanakan. Paham lah pian? Duitnya sudah ulun julung. Bandanya ulun belum menerima, tapi karena inisiatif dari ulun konsumen, maka itu lain jual salam. Karena ini bukan jual salam dan jauh dari terhindar dari riba, karena inisiatifnya dari ulun seorang, maka persyaratannya kada 5 ini lebih mudah, lebih longgar. Boleh bayarnya kaina, boleh juga. Karena kan ulun memesan, sedangkan anu jual ulang lemari lah. Babila tuntong 3 bulan ya tuntong ya. Ayo julun, duitnya kaina lah julun. Nah, boleh kaina duitnya kaina. Boleh, kenapa? Karena ini bukan jual salam. Kalau jual salam wajib duitnya tuh waktu diakad. Sebab bila duitnya kada waktu diakad, ya bisa jatuh riba kena.
Nah, paham dulu arti membedakannya. Ini model kayak mirip cuma berbeda. Kalau inisiatif dari si penjual, ya jual salam. Kalau inisiatifnya dari si pembeli, hendak memesankan, hendak minta pesankan, bikinkan ini segala macam, itu lain jual salam. Maka peraturannya taringan sedikit, boleh bayarnya bakaina. Tapi kalau jual salam wajib bayarnya sebelum waktu akad tuh sudah ada duitnya dihadirkan. Kenapa? Karena si penjual memang perlu duit. Paham itulah. Nah, terus hukumnya boleh kada? Boleh. Atau orang Jabari harus boleh. Jika barangnya itu cukup syarat-syarat yang 5 ini di bawah. Nomor 1 dulu, dimaklumi, diketahui barangnya itu tentang sifat-sifatnya. Nah, tambah di bawah tentang sifat-sifat barang. Jadi dimaklumi barangnya itu, arti dimaklumi itu diketahui. Ada keterangannya jelas. Kita nih ada bayangan seolah-olah benda itu hadir di pelupuk mata kita, hadir karena diberi keterangan oleh si penjual kayak ini. Seolah-olah kita melihat benda itu, maklum narannya. Lagi mudah didapat. Di zaman Nabi itu kan kurma itu bahambur aja, mudah benar mendapat itu. Kadang kali cariannya. Jadi kena seandainya si tukang kurma tadi yang bapak dah kena tahun kena ulun julungnya kurma 10 kilo lawan pian bayarnya wayah ini. Seandainya kurma ulun kada berhasil, ulun kawa mencari kurma yang lain menukar, menyediakan barangnya tuh sagen ke orang yang tadi hendak menukari ulun tadi nih, yang duitnya sudah ulun terima tadi nih. Boleh asal sifat-sifatnya sama. Kada mesti harus yang kurma kabun ulun. Boleh aja kurma kabun sebelah. Yang penting sifat-sifatnya sama, sesuai dengan perjanjian di awal tadi. Nah, jadi wajib hukumnya barang yang hendak dijual secara salam tadi, yang duitnya badahulu tapi kaina menjulung barangnya. Nah, kaina tuh bisa sebulan kaina, bisa seminggu kaina, bahkan bisa setahun kaina, bahkan bisa 2 tahun terserah aja lah, tergantung perjanjian tadi. Kenapa aja bisa bakaina-kaina? Karena yang menukari ini kada parlo. Itu terjadi jual salam tuh yang parlo itu yang menjual. Caka yang menukar ini parlonya bapak menukar yang bakaina-kaina baik nukarnya langsung jadi aja ada bendanya. Ulun misalnya perlu kurma, baik langsung nukar kurma yang ada. Orang penjual di pasar sudah ada hasilnya. Bapak mahadang kurma yang tahun kaina berbuah. Kan kayak itu. Cuma ini sifatnya ini orang yang berjual ini perlu duit. Maka ada terjadi jual salam nih tuh. Aku na perlu benar duitnya aja maharagu tanaman kau ini nah. Sebab bila kada diharagu bisa gagal panen kena. Aku dana kada ada isi. Jual aja dulu buahnya. Tapi buahnya tadi mudah didapat. Artinya mudah didapat tuh walaupun kada berhasil pun kita ada di lain kalau kita menyediakan barangnya. Nah, amun yang ngalih didapat, nah tuh ngalihnya kada kawa kada memenuhi syarat narnya. Karena mudah didapat, lalu kita bisa menjelaskan sifat-sifatnya. Kiranya kurmanya kan kayak ini lah. Nah, berapa pian menukar? Aku 10 kilo nukar aja. Nah, jualai harganya seini, terima duitnya dulu. Setahun kemudian hanya pian menerima barang sesuai dengan perjanjian di awal tadi, sifat-sifatnya kayak ini. Nah, itu. Paham itulah. Nah, jadi wajib waktu sebelum kita berakad tuh nah dijelaskan dulu sifat-sifat barang tuh kayak apa. Seperti sapida, sapi mundanya terhapus dulu sapi persapian tak. Sapida. Nah, sapida itu kan banyak orang menjual bahambur aja. Nah, kayak itu. Nah, lah jual salam ini kalau dalam kitab yang Abi Suja' atau Takrib, nah, itu dipadahkan boleh halan atau muajjalan. Boleh bercepat atau kaina. Misal kayak sapida tadi nih. Nah, yang arti bercepat nih itu hari ini pian mau menjual barang ulun walaupun barangnya belum kelihatan, tapi hari ini julung mencariakan. Langsung ulun julung duitnya, barangnya nompian. Cuma bakat sudah kita. Itu jual salam yang hari ini pian ulun menjual salam, hari ini langsung ulun mencariakan barang. Nah, bisa juga muajjalan yang lawas, yang seminggu kaina atau sebulan kaina. Nah, misal contoh hari ini nanya, kalau zaman bahari itu kan zaman apa buah ya, kalau buah, wah ini macam-macam berkembang katanya buah aja, bisa aja yang lain apakah? Baju kah misalnya apakah? Nah, pian anak baju kah aja kita. Aku ada bisi baju, anak baju, jual baju, pian anak kayak apa bajunya? Nang kini kah? Nah, bahasa apa bahasa orang wahinaranya nih? Reseller kah?
Nah, jangan tersedang dengar pian lah, repalir jangan lain reseller. Nah, nggih. Reseller. Ayo, itu boleh, itu termasuk jual salam darahnya. Kalau nya baju kita misalnya ulun nih nah, ulun piah nak baju kah? Ulun menjual baju, hendak kayak apa bajunya? Kene ada barangnya nang kene pian sifatnya sifatnya. Mereknya ini, jenis kainnya ini, warnanya ini, jelas sudah. Nah, duitnya dulu jual mana? Pian julung duitnya ke ulun, kita bakat. Kita ulun cariakan barangnya, tatamu hanya ulun kirim ke pian. Jual salam juga, tapi yang halan namanya. Arti halan tuh kada basalang bertempuk langsung situ saya ini. Boleh nang itu. Nah, tapi syaratnya tadi pertama tadi yang nomor 1 tadi dimaklumi barangnya, jelas definisinya, jelas sifat-sifatnya, lagi mudah didapat. Amun yang ngalih cariannya kada sah jual salam tuh, sebab kemungkinan bisa kadada. Ya kalau basalang mencariakan sidin ka mana mencariakan bisa jadi ada yang dirugikan kainan itu. Nah, maka kada sah yang mengalih barangnya dicari. Nomor 2 syaratnya pulang tidak bercampur dengan yang lainnya. Barangnya itu kada bercampur dengan yang lainnya yang tidak tetap campurannya. Nah, caka ibarat misalnya barang yang bercampur tuh misalnya kalau zaman bahari, zaman Nabi itu model kayak gandum itu gandum itu bercampur-campur dengan daging yang bercincang. Nah, pendarannya tuh harisah kah? Bubur harisah kan darahnya sebutannya tuh. Nah, bercincang-cincang. Nah, itu kan bercampur. Jadi sambatannya itu ngalih sedikit nukar gandum kan, nukar apa kan itu. Ngalih sambatannya itu karena bercampur barangnya. Maka mendefinisikannya kita tentang halih. Bisa kena kada pas karena barangnya bercampur. Nah, atau misalnya kurma juga. Karena kurma yang jenisnya, nah apa kan kurma yang macam jenisnya ada jenis sukari aja. Ada yang sukali ada juga. Jadi yang sukari lawan sukali misalnya nih bercampur kan ngalih sedikit ini barangnya mau sudah tercampur nang kayak ini kada jelas kita membedakannya, bisa kena ada yang rugi, bisa tak banyak yang sukali, yang sukarinya tak sedikit, padahal kita kan anak sukari yang tak banyak misalnya. Nah, ada kurma sukali ada adalah ini misal aja bang, misal terserah misal tuh ya kalau nah. Jadi amun hendak berjualan jual salam itu barangnya itu satu jenis, jelas jenisnya, kada bercampur-campur dengan jenis yang lain. Karena bila tercampur-campur bisa ada yang dirugikan di situ. Hendak kita jenis ini, sakanya tak banyak jenis yang lain. Misal contohnya berjual gandum. Gandum tadi campurannya ada gandum yang dari gumbili, ada gandum dari baras, bercampur jadi 2. Apabila tak banyak gandum barasnya, tak banyak yang tapung barasnya, tak nyaman ya rasanya. Bila yang tak banyak tapung dari gumbilinya, tak kurang nyaman. Nah, lalu kan ngalih mencari nyaman tuh ya kalau. Lalu musihalah tak banyak yang tapung gumbilinya di dalam campuran tadi tuh, lalu tak kurang rasanya. Lalu ada yang dirugikan karena di situ. Nah, maka itu menjual barang itu wajib per jenis saja, kada boleh bergabung-gabung. Nah, paham itulah per jenis aja kita. Pian ulun nak menjual apa? Ulun ada pang berisi gandum, coba tercampur bang sudah gandum ini. Nah, itu kata-kata harus sejenis ya. Supaya jelas, supaya jangan sampai ada yang dirugikan. Yang ketiga, tidak dimasak ke dalam api seperti kui apam. Nah, ya tak buat apam kesini. Berarti si dini orang amuntai malah para berabai ya Allah. Berabai apamnya biar tipis-tipis tapi barangkap. Nah, tidak sah dijual salam. Nah, jadi barang yang sudah dimasak oleh api itu tidak sah dijual salam. Pian handakah apam ya? Apamnya belum ada lagi nih. Duitnya dulu. Apabila barangnya ada, seminggu kain ada ya. Nah, ada sah jual salam kenapa? Karena dibanam oleh api, dimasaki oleh api, tapi ini dahulu. Kenapa mati kada boleh? Alasannya itu bila dimasak oleh api, ini dahulu keadaan dahulu itu kualitasnya itu bisa berubah-ubah, kada sama sesuai dengan kehendak si pembeli. Bayangan si pembeli kan kualitasnya bagus, harum, sekalinya yang datang hangit, ya kan bisa kada sama rasanya itu. Nah,
Walaupun kan asal pemandiran ini kan bagus benar, pokoknya pian apamnya ini kada kisah tepang, pokoknya apam ala gambut. Nah, luar biasa, kandal kada tipis, kandal bulat harum. Bujur ya, amun yang masaknya bagus. Musialah masaknya kehangitan. Nah, jadi kan sulit untuk, tapi ini bahari. Wah, ini orang ahli-ahli bola apam dan sudah jadi spesialis sudah. Jadi kemungkinan besar mengubah kualitas ninto sedikit benar kemungkinan ubah kualitas. Jadi yang nomor 3 ini kalau untuk yang hukum fikih kekinian tuh sudah kada berlaku lagi. Karena al hukmu yaduru billah. Dahulu ninto bilainya masak-masak lah bahari sulit kita mengukur suhu. Bisa kehangitan. Maka sesuatu yang kita jual yang terjaga di masakan api bisa kada sesuai dengan harapan si pembeli. Bisa kehangitan, bisa kekarasan, bisa kelamahan. Nah, yang wah ini kan ada orang anunya, opennya kah? Punya bilainya masak berbunyi tak ya. Nah, masak tuh. Bahari kan ada alat itu. Paham lah ini. Jadi nomor 3 ini kada berlaku lagi sekarang. Boleh aja kita misalnya memesan apam, orang ini baru open. Nah, kada ada istilah kehangitan. Masalahnya pada seorang aku masak ya. Nah, ya kalau pada seorang mah ini banyak yang bila menggurak kepada seorang juga. Jadi kabar yang kehangitan atau macam itu kada berlaku lagi. Nah, di zaman ini. Jadi kalau haji kita bepasan pian cah nokor apa mulun kah aja, jira cilijah nih. Maka menakuni lawan Haji Anang pulang. Wah, Haji Anang jajijah. Pian hendak apa mulun kah? Haji Anang kan ngilir baik juga. Hendak bener aja Haji Anang. Sahabat 10.000. Nah, pian hendak berapa hapat? 2 hapat gen ya. Apabila barangnya ada isok. Nah, hukumun bahari kada boleh ini. Kenapa? Karena dimasak di api. Kemungkinan siapa tahu rasanya kurang kada pas. Tapi wah ini tadi rasanya bagus, sudah kebiasaan. Jadi al-adat muhakamat lah. Jadi adat tuh jadi bisa dijadikan hukum pil ghalib pada kebiasaannya sudah. Wah ini orang ahli-ahli mau apam dan rasanya nyaman. Nah, asa kada mungkin kehangitan, asa kada mungkin. Nah, kenapa? Karena alatnya sudah berbeda lain. Bahari alatnya kada ada bahari itu memasak lawan kayu bakar. Nah, anda kayu bakar nyarak benar. Bila terlambat paundai hangit pian nasi kah? Bila terlambat paundai ya kalau hangit, maka hangit tuh kada nasinya aja, hidung gin hangit juga. Ya kalau kisah bahari nih. Tahu lah pian tahu berarti ya seorang tua atau bahari. Ulun sampat nang itu menamui nggih. Yang betiup tuh ya. Nah, di Pauluan so bisa masih ada kayak itu. Nah, apa Ishak sudah tanggung benar ini nah. Jadi sedikit lagi lah. Yang keempat, menjadi hutang bagi si penjual. Nah, jadi seandainya sampai jatuh tempo yang kayak tadi kan bapasan kurma misalnya, apabila barangnya sedia setahun kemudian ya boleh, atau sebulan kemudian boleh, barang apa aja misalnya sampai waktu temponya, anggaplah sebulan temponya, sampai sudah sebulan sekalinya barangnya kada ada. Nah, maka itu ada 2 pilihan. Nah, pilihan pertama ujar si penjual yang bapadah yang kaidah bulan kena barangnya disediakan. Nah, tasarapian aja barangnya belum sedia lagi. Mun pian hendak duitnya ulun jolong pian duitnya. Karena kan pian dahulu tuh hendak menukar ini kan membantu aja. Kada bahajat bener jualan barang itu. Atau pian misalnya bahajat juga minta tempo lagi ulun sebulan kemudian. Nah, tapi ini haknya di pembeli. Bila si pembeli hendak ngambil duitnya, kada kawa unggal, si penjual wajib menyediakan duitnya. Jadi hukumnya menjadi hutang bagi si penjual. Ya kalau karena si penjual sudah menerima duit, lalu jadi hutang bagi si penjual. Artinya siap-siap membayari duit dengan yang sama tuh. Siap-siap membayari dengan duit. Itu nomor 4. Nomor 5. Nah, nomor 5 nah, sebutin lagi lah. Tidak dari yang dilihat. Jadi barang itu tidak dari yang dilihat atau yang ditunjuk bendanya. Nah, tidak dari yang dilihat. Maksud barang yang tidak yang dilihat tuh kayak ini contohnya lah. Barang itu memang kada ada, cuma sifat-sifatnya aja si penjual menjelaskan. Itu syarat jual salam. Oh, sekalinya barangnya itu ada.
maka kada sah arti barangnya tuh aja ditunjuk, dilihat. Nah misal kayak ini aja, ujar si penjual tadi, ku jual lah buah pisang kun ini. Nah buah pisang misalnya, atau ku jual lah radio misalnya, atau ku jual lah bajunya ada, baju yang mana tuh, baju itu nah yang dipakai anakku, atau radio yang di tangan anakku. Nah ada bendanya kelihatan, duitnya terima dulu. Nah barangnya pang kaina minggu kaina pian ambil. Nah ini kada boleh, kada sah jual salamnya. Kenapa? Karena barangnya bertentu sudah. Harusnya bila yang barangnya sudah ditunjuk kelihatan, ambil barangnya karena pian sudah menerima duitnya. Tapi ini kaina ambil, berarti itu riba sudah itu kalau sudah nang itu, karena menggunakan barang yang sudah dijual narnya. Nah ditunjuk nang itu. Arti ditunjuk tuh, kenapa kau ditunjuk? Karena memang bendanya dilihat. Nah, kada sah jual salam nang itu. Nah, jual salam ini bendanya memang kada ada. Cuma disifat-sifatkan oleh si penjual. Nah, misal nang ini si penjual sekali nah jadi si penjual tadi. Nyaman nukar kopiah kah? Nuk kopiah nang kaya apa? Nah, ulun per duit nih, nukar kopiah kah? Sebuting jegin ya. Apabila ujar si pembeli tadi, kaina seminggu kaina barangnya ada. Mana barangnya? Ini yang aku pakai aja loh. Nah, kan kelihatan barangnya kalau kada boleh nang itu. Tapi ulun menjulung harus wajib situ saya ini. Berarti hukumnya hukum jual beli biasa narnya itu. Kada boleh yang seperti jual salam. Kaina lah minggu kaina ulun menjulung barangnya. Nah, itu kada boleh. Kenapa kada boleh? Karena ulun memanfaatkan barang padahal sudah jadi milik pian ini. Karena sudah ada akad narnya. Maka kada boleh menjual barang yang barangnya itu kelihatan yang dapat dilihat. Jelas saya itulah. Nah, apabila 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka jual salamnya dihukumi riba. Nah, kecuali tadi pengecualian yang masalah apam tadi lah. Nah, jadi boleh aja kita bisa kita menjual pian hendak napa? Hendak menukar wadai napa? Nah, karena ulun mulahakan karena masak diapi kada nih. Nah, untuk sekarang untuk kekinian tuh boleh aja kada Bapak karena sudah ada canggih alat tadi, kadang mungkin ada yang dirugikan di situ. Nah itu. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi min mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.